Apa itu mutasi? Mutasi itu sebenarnya adalah perubahan pada urutan DNA makhluk hidup. Nah, perubahan kecil ini bisa membuat munculnya alel-alel baru, yaitu variasi sifat yang berbeda pada suatu organisme. Yang perlu kita ingat, mutasi itu terjadi secara acak. Artinya, kita tidak bisa menebak kapan dan di bagian mana DNA akan berubah. Mutasi bukan sesuatu yang direncanakan oleh sel, tapi muncul begitu saja karena berbagai faktor, seperti kesalahan saat DNA bereplikasi atau akibat paparan mutagen. Jadi, singkatnya mutasi adalah sumber variasi genetik dan terjadi tanpa bisa diprediksi. Selanjutnya, kita perlu tahu bahwa tidak semua mutasi bisa diwariskan. Pada hewan, hanya mutasi yang terjadi pada sel-sel pembentuk gamet, yaitu sel kelamin seperti sperma dan ovum, yang dapat diteruskan kepada keturunannya. Jadi, kalau mutasi terjadi pada sel jenis ini, sifat barunya bisa muncul pada generasi berikutnya. Tapi, kalau mutasi terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, misalnya di kulit atau hati, mutasi itu hanya berdampak pada individu tersebut saja, tidak akan diwariskan ke anaknya. Hewan, pada tumbuhan dan fungi, proses pewarisan mutasi sedikit lebih fleksibel. Banyak jenis sel pada tumbuhan dan fungi yang masih bisa berubah menjadi sel pembentuk gamet. Artinya, kalau terjadi mutasi pada salah satu sel tersebut, peluang mutasi itu diteruskan ke generasi berikutnya, lebih besar dibandingkan pada hewan. Jadi, secara sederhana, pada tumbuhan dan fungi, jalur untuk membentuk gamet lebih banyak, sehingga mutasi lebih mudah diwariskan. Jadi, prinsip mutasi merupakan perubahan materi genetik yang muncul secara acak bukan karena kebutuhan organisme atau kondisi lingkungan. Yang artinya, organisme tidak memilih mutasi tertentu agar bisa beradaptasi. Sebaliknya, mutasi terjadi terlebih dahulu secara acak, baru kemudian seleksi menentukan apakah mutasi tersebut bertahan atau hilang. Mutasi hanya dapat diwariskan jika terjadi pada sel gamet, sel telur, ataupun sel sperma. Karena hanya perubahan pada garis keturunan inilah yang diturunkan ke generasi berikutnya. Sedangkan mutasi pada sel tubuh atau somatik tidak dapat diwariskan. Dampak mutasi beragam, bisa menguntungkan, merugikan, ataupun netral. Namun, sebagian besar mutasi bersifat netral ataupun merugikan. Karena adanya perubahan acak lebih sering mengganggu fungsi biologis daripada memperbaikinya. Selain itu, mutasi dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesalahan replikasi DNA, perubahan kimia spontan pada basa, atau aktivitas elemen transposabel seperti faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, mutagenik, dan virus yang dapat merusak atau mengubah DNA. Kombinasi berbagai faktor tersebut menentukan apakah kerusakan DNA akan diperbaiki atau malah justru menetap menjadi mutasi yang permanen. Nah, selanjutnya, peluang terjadinya mutasi. Nah, secara umum, peluang terjadinya mutasi alami sangat kecil, yaitu sekitar 1 mutasi per 1 juta hingga 1 miliar pasangan basa, karena sel memiliki sistem perbaikan DNA yang sangat efisien. Namun, peluang ini dapat meningkat tajam bila organisme terpapar mutagen kuat seperti radiasi ultraviolet, bahan kimia reaktif, atau stres lingkungan ekstrim yang mampu merusak DNA secara langsung. Jadi, tingkat mutasi juga sangat bergantung pada spesies karena setiap organisme memiliki tingkat ketelitian enzim replikasi dan kemampuan perbaikan DNA yang berbeda. Selain itu, kondisi fisiologis sel serta efisiensi mekanisme repair turut menentukan seberapa besar kemungkinan suatu perubahan DNA bertahan dan menjadi mutasi permanen. Nah, selanjutnya, syarat terjadinya mutasi. Jadi, mutasi dapat terjadi ketika ada faktor pemicu yang mampu mengganggu kestabilan DNA, baik berupa radiasi, bahan kimia, maupun kesalahan internal sel. Jadi, gangguan ini membuat struktur basa nitrogen menjadi tidak stabil, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya perubahan urutan DNA. Nah, mutasi biasanya muncul saat sel sedang aktif bereplikasi, karena proses penyalinan DNA sangat rentan terhadap kesalahan, terutama jika enzim replikasi bekerja dalam kondisi tidak ideal. Nah, untuk mutasi yang dapat diturunkan ke keturunannya, perubahan DNA harus terjadi pada sel gamet atau sel yang akan membentuk gamet, karena hanya materi genetik pada sel reproduksi yang diwariskan. Jika mutasi terjadi pada sel tubuh somatik, efeknya hanya muncul pada individu tersebut dan tidak sampai ke generasi berikutnya. Mengapa mutasi jarang terjadi? Sebenarnya mutasi itu jarang terjadi dan alasannya cukup menarik.
Pertama, sel kita punya sistem perlindungan DNA yang sangat efektif. Jadi, sebelum terjadi kerusakan, sel sudah punya mekanisme untuk menjaga agar DNA tetap aman. Lalu, saat DNA menggandakan diri, sering terjadi kesalahan kecil. Tapi tenang, ada enzim khusus yang bekerja seperti proofreading, mirip editor teks, yang akan memeriksa dan memperbaiki kesalahan itu. Kalaupun ada kesalahan yang lolos, sel masih punya berbagai mekanisme perbaikan DNA lainnya untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Selain itu, struktur DNA itu sendiri sangat stabil, sehingga secara alami tidak mudah rusak atau berubah. Jadi, kombinasi perlindungan, proofreading, dan mekanisme perbaikan inilah yang membuat mutasi sebenarnya jarang terjadi. Selanjutnya, mutasi titik. Mutasi titik adalah perubahan yang terjadi hanya pada satu pasangan basa DNA. Jadi sangat kecil, tapi efeknya bisa besar. Perubahan kecil ini bisa mengubah kodon, dan jika kodonnya berubah, maka struktur dan fungsi protein yang dihasilkan juga bisa berubah. Mutasi titik ini punya beberapa kategori, yaitu substitusi basa diganti dengan basa lain, insersi, ada basa yang ditambahkan, dan delesi, ada basa yang dihilang. Jadi meskipun skalanya kecil, mutasi titik bisa memberikan dampak signifikan pada proses pembentukan protein. Mutasi kromosom atau perubahan jumlah dan sequence gen. Jadi, mutasi kromosom adalah perubahan besar pada bagian DNA yang dapat mengubah susunan atau jumlah segmen gen. Nah, perubahan ini bisa berupa penghilangan, penambahan, penggeseran posisi, atau penggandaan segmen tertentu. Jadi, umumnya perubahan ini merugikan. Karena apa? Karena mengganggu keseimbangan gen. Tapi dalam beberapa kondisi justru bisa menghasilkan variasi baru yang bermanfaat untuk proses evolusi. Nah, pada bagian mutasi kromosom ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Poin pertama, duplikasi segmen kromosom. Jadi, duplikasi terjadi ketika suatu bagian DNA tersalin lebih dari sekali, sehingga jumlah salinannya itu menjadi berlebih. Nah, duplikasi kecil biasanya tidak menimbulkan dampak yang besar, tetapi jika yang tersalin adalah segmen penting, salinan tersebut dapat berkembang menjadi gen dengan fungsi baru. Nah, inilah salah satu alasan kenapa beberapa organisme memiliki kemampuan lebih, misalnya mamalia yang punya banyak gen reseptor baru. Poin kedua, translokasi kromosom. Jadi, translokasi adalah perpindahan segmen kromosom dari tempat asal ke lokasi lain. Nah, pada perpindahan ini bisa mengubah cara gen tersebut bekerja atau diatur. Nah, walaupun sering menyebabkan gangguan, terkadang perubahan posisi ini membuka peluang munculnya pola ekspresi gen yang lebih menguntungkan bagi organisme. Nah, poin ketiga, dampak pada evolusi. Jadi, mutasi besar seperti duplikasi dan translokasi itu menyediakan variasi genetik dalam jumlah besar yang bisa diwariskan ke keturunannya. Nah, pada variasi ini menjadi sumber munculnya sifat baru, membantu organisme beradaptasi dan meningkatkan keragaman populasi dari waktu ke waktu. Menunjukkan seberapa sering mutasi muncul pada suatu generasi. Organisme seperti tumbuhan dan hewan itu memiliki laju mutasi rendah karena mekanisme perbaikan DNA mereka cukup efisien. Sebaliknya, organisme yang bereproduksi cepat seperti bakteri itu mengalami mutasi lebih sering karena siklus hidupnya pendek dan pembelahan berlangsung cepat. Nah, pada laju mutasi ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, perbedaan antar organisme. Jadi, pada tumbuhan dan hewan, mutasi itu lebih banyak terjadi pada sel tubuh sehingga tidak diwariskan. Nah, hal ini membuat mutasi evolusioner muncul lebih lambat. Sedangkan pada organisme bersel satu, mutasi lebih mudah menyebar karena setiap pembelahan sel langsung menghasilkan keturunan baru yang membawa mutasi tersebut. Poin kedua, pengaruh rentang generasi. Jadi, rentang generasi yang panjang itu membuat efek mutasi membutuhkan waktu lama untuk terlihat. Sebaliknya, organisme dengan generasi pendek bisa mengumpulkan mutasi lebih cepat, sehingga perubahan pada populasinya muncul lebih cepat juga. Jadi, HIV adalah contoh ekstrim dari organisme dengan laju mutasi yang sangat tinggi. Virus ini bereplikasi dalam hitungan hari dan enzim penyalinnya sering melakukan kesalahan. Akibatnya, varian HIV ini selalu muncul dalam jumlah yang banyak. Nah, inilah alasan kenapa pengobatan HIV tidak bisa mengandalkan satu jenis obat, melainkan harus menggunakan kombinasi beberapa obat sekaligus agar virus tidak mudah menjadi resisten.
Kemudian, poin keempat, resistensi obat. Nah, karena mutasi dapat terjadi cepat, organisme seperti virus atau bakteri bisa menghasilkan strain yang kebal obat dalam waktu yang singkat. Nah, individu yang bermutasi akan bertahan saat diberi obat dan akhirnya mendominasi populasi. Inilah yang menyebabkan banyak obat lama tidak lagi efektif menghadapi beberapa penyakit. Selanjutnya, reproduksi seksual, yang merupakan salah satu cara penting untuk menghasilkan variasi genetik tanpa harus menunggu mutasi baru. Proses penyusunan ulang alel pada saat pembentukan gamet dan pertemuan gamet secara acak membuat setiap keturunan memiliki kombinasi gen yang berbeda dari orang tuanya. Nah, yang pertama, sumber variasi seksual. Variasi dalam reproduksi seksual muncul dari 3 proses utama. Yang pertama, pindah silang. Yang kedua, perpasangan bebas. Yang ketiga, fertilisasi acak. Jadi, pada pindah silang, itu pertukaran segmen antara kromosom homolog saat meiosis. Pada perpasangan bebas, pengacakan kromosom dari kedua orang tua saat pembentukan gamet. Pada fertilisasi acak, pertemuan dua gamet yang secara alami tidak terduga. Nah, pada ketiga mekanisme ini, memastikan bahwa setiap individu yang lahir memiliki kombinasi gen yang unik. Kemudian, pada mutasi gamet versus somatik, nah, mutasi pada sel gamet itu dapat diwariskan dan berpengaruh pada evolusi populasi. Sementara mutasi pada sel somatik hanya berdampak pada individu dan tidak diteruskan ke keturunannya. Nah, inilah alasan kenapa sebagian besar mutasi somatik tidak berperan dalam proses adaptasi jangka panjang. Kemudian, pada peran dalam evolusi. Jadi, reproduksi seksual secara terus-menerus itu merombak alel yang ada, sehingga keragaman selalu terjaga dalam populasi. Nah, keragaman ini penting untuk menghadapi perubahan lingkungan dan memungkinkan munculnya sifat baru yang mungkin lebih cocok dengan kondisi tertentu. Baik, selanjutnya kita akan bahas 3 jenis mutasi substitusi pasangan basa. Pertama ada mutasi bisu atau silent mutation. Pada jenis ini memang terjadi perubahan basa, tapi asam aminonya tetap sama, jadi tidak ada perubahan pada protein yang dihasilkannya. Ibarat DNA berubah, tapi pesannya tetap sama. Kedua ada mutasi salah makna atau missense mutation. Di sini perubahan basa menyebabkan satu asam amino dalam protein ikut berubah. Nah, perubahan satu asam amino ini bisa membuat protein bekerja berbeda, atau bahkan tidak bekerja dengan baik. Ketiga, ada mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Ini yang biasanya paling berdampak. Perubahan basa menyebabkan kodon asam amino berubah menjadi kodon stop, sehingga proses pembentukan protein berhenti lebih awal. Akibatnya protein yang terbentuk menjadi pendek dan biasanya tidak berfungsi. Jadi 3 mutasi ini sama-sama berasal dari substitusi, tapi efeknya pada protein bisa sangat berbeda. Salah satu contoh nyata dari mutasi substitusi adalah penyakit sel sabit atau sickle cell disease. Pada kondisi ini terjadi perubahan satu di basa DNA, yaitu dari GA menjadi GUA. Perubahan kecil ini ternyata mengubah asam amino glutamat menjadi valin pada rantai hemoglobin. Akibatnya tubuh memproduksi hemoglobin abnormal yang kita sebut HbS. Hemoglobin jenis ini membuat sel darah merah berubah bentuk, bukan lagi bulat dan lentur, tetapi seperti sabit. Bentuk sel yang tidak normal ini membuat aliran darah terganggu, menyebabkan nyeri mudah pecah dan berbagai komplikasi lainnya. Jadi dari satu perubahan basa saja, dampaknya bisa sampai mengubah bentuk sel darah merah seluruh tubuh. Dan delesi. Insersi itu adalah jenis mutasi genetik yang dimana satu atau lebih nukleotida ditambahkan ke urutan DNA. Karena terdapat penambahan basa, urutan DNA menjadi lebih panjang daripada biasanya, dan cara pembacaan gen oleh mesin sel, transkripsi dan translasi bisa berubah. Lalu, bagaimana insersi bekerja? Yang pertama, pada tingkat DNA, basa tambahan dimasukkan ke dalam untaian DNA bisa berupa satu basa, beberapa basa, maupun potongan DNA yang lebih besar, misalnya elemen transposase. Kedua, ada transkripsi, yaitu menjadi mRNA. Transkripsi membaca DNA baru dengan basa tambahan, sehingga mRNA juga membawa tambahan basa yang sama. Yang ketiga, ada translasi menjadi protein.
merupakan ribosom membaca mRNA dalam kelompok 3 basa. Jika jumlah basa yang disisipkan bukan dari kelipatan 3, maka bacaan kodon setelah titik insersi bergeser menjadi frame shift. Bila jumlah yang disisipkan kelipatan 3, frame akan tetap dan hanya menambah atau menyisipkan asam amino tertentu. Lalu ada dua tipe yang penting pada insersi serta apa saja dampaknya. Yang pertama, insersi yang bukan kelipatan 3 itu bisa mengubah frame baca dari titik insersi sampai akhir gen kecuali ada stop kodon baru. Lalu ada menyebabkan perubahan rangkaian asam amino yang besar-besaran, munculnya kodon stop prematur. Contohnya itu kehilangan fungsi protein dan penyakit genetik berat. Lalu yang kedua ada insersi kelipatan 3, yang merupakan menambahkan satu atau beberapa asam amino tanpa mengubah frame baca secara keseluruhan. Dan dampaknya bervariasi, bisa relatif ringan misalnya pada perubahan lokal struktur atau mengganggu fungsi penting. Lalu selanjutnya ada delesi, itu jenis mutasi genetik di mana satu atau lebih nukleotida dihilangkan dari urutan DNA. Karena ada penghapusan basa, maka urutan DNA menjadi lebih pendek daripada keadaan normal dan pembacaan gen saat sintesis protein dapat berubah. Lalu ada mekanisme dasar apa saja yang terjadi setelah delesi. Yang pertama, pada tingkat DNA, itu satu atau beberapa nukleotida dihapus dari untai DNA. Bisa kecil, seperti 1 sejumlah basa atau besar. Lalu ada transkripsi menjadi mRNA yang disintesis dari DNA yang telah dideleksi akan kehilangan basa ataupun bagian yang sesuai. Lalu yang ketiga ada translasi menjadi protein, itu ribosom membaca mRNA dalam triplet kodon. Jika jumlah basa yang dihapus bukan dari kelipatan 3, maka pembacaan kodon setelah titik delesi akan bergeser menjadi frame shift. Jika jumlah yang dihapus kelipatan 3, frame baca tidak berubah, disebut dengan in-frame deletion, atau menghilangkan satu ataupun beberapa asam amino tanpa mengubah frame. Lalu ada dua tipe delesi dan dampaknya. Yang pertama, delesi bukan dari kelipatan 3, yaitu mengubah frame baca dari titik delesi sampai akhir gen. Biasanya menghasilkan urutan asam amino yang salah besar-besaran dan sering muncul kodon stop prematur, yang menghasilkan protein terpotong dan umumnya tidak berfungsi, dan juga seringkali menyebabkan penyakit berat apabila terjadi pada gen penting. Lalu yang kedua, jika delesi dari kelipatan 3, yaitu menghilangkan satu atau beberapa asam amino tetapi tidak mengubah frame baca, dan dampaknya relatif, bisa ringan ataupun hilangnya residu yang tidak penting dan juga parah. Selanjutnya ada frame shift mutation, adalah mutasi yang menggeser bingkai pembacaan selama translasi karena terjadi insersi atau delesi nukleotida dalam jumlah yang bukan kelipatan 3. Karena kodon dibaca per 3 nukleotida, penambahan atau penghapusan yang tidak kelipatan 3 akan merubah pembagian triplet dari titik mutasi ke ujung gen. Lalu, mengapa kelipatan 3 itu penting? Jadi, ribosom membaca mRNA sebagai kelompok 3 basa. Jika jumlah basa yang ditambah atau dihapus kelipatan 3, frame tidak bergeser, hanya ada penambahan atau penghapusan satu ataupun beberapa asam amino. Jika bukan dari kelipatan 3, semua kodon setelah mutasi akan berubah. Lalu, perubahan jumlah nukleotida ini akan pertama dapat menggeser bingkai pembacaan. Jadi, ribosom pembacaan mRNA per 3 nukleotida. Saat insersi terjadi, nukleotida dalam jumlah bukan dari kelipatan 3, maka sisi awal triplet masih sama, tetapi mulai dari titik mutasi, pembagian 3 basanya berubah total. Ibaratnya seperti menghapus ataupun menambahkan satu huruf dari sebuah kalimat, maka seluruh katanya jadi kacau, karena pola pengelompokan hurufnya berubah. Dan ini yang disebut dengan frame shift.
Lalu yang kedua ada mengubah seluruh codon setelah titik mutasi. Karena pola pembacaan triplet bergeser, maka codon yang asli yang seharusnya terbaca berubah menjadi codon baru. Dan perubahan itu terjadi dari lokasi mutasi sampai akhir gen, bukan hanya di posisi mutasi saja. Lalu, yang ketiga, menghasilkan protein dengan urutan asam amino yang salah satu atau terhenti lebih cepat. Karena codon berubah otomatis, maka asam amino yang dihasilkan berbeda total dari yang seharusnya. Protein yang tersusun oleh rangkaian asam amino yang salah sangat sering frame shift menghasilkan codon stop prematur, yang mengakibatkan protein berhenti diterjemahkan lebih awal dan protein menjadi lebih pendek dan biasanya tidak berfungsi. Maka efeknya dapat protein rusak, protein tidak terbentuk sempurna, protein menjadi setengah jadi, ataupun protein tidak memiliki dominan T. Maka hal tersebut, frame shift banyak menyebabkan penyakit genetik yang berat. Selanjutnya ada frame shift akibat insersi. Jadi, ketika satu atau dua nukleotida ditambahkan ke urutan DNA. Setelah titik insersi, cara pembagian codon bergeser, sehingga seluruh codon berikutnya berubah dan biasanya menghasilkan protein yang salah, fungsional, ataupun terhenti dini karena munculnya codon stop prematur. Mengapa penambahan satu atau dua basa menggeser frame? Jadi, ribosom menerjemahkan mRNA dalam kelompok 3 nukleotida. Jika jumlah basa yang disisipkan bukan dari kelipatan 3, maka pembagian triplet setelah titik sisip tidak lagi sama dengan pembagian sebelah. Yang mengakibatkan setiap codon setelah insersi berbeda dari codon yang aslinya. Dan urutan asam amino yang dihasilkan juga ikut berubah total. Lalu apa saja yang berubah? Seluruh codon setelah titik insersi berubah, bukan cuma satu ataupun dua codon, tetapi perubahan berantai hingga akhir gen. Karena codon berubah, rangkaian asam amino juga berubah menjadi protein misfospholate bila fungsi ataupun berakhir lebih pendek bila muncul codon stop prematur. Lalu, mengapa sering muncul prematur stop codon? Karena pembacaan triplet berubah, maka kombinasi 3 basa yang muncul setelah insersi sering membentuk salah satu dari codon stop. Lalu munculnya stop prematur menyebabkan protein berhenti dan membuat lebih cepat, sehingga produk yang terpotong tidak lagi berfungsi. Lalu penyebab insersi yang memicu terjadinya frame shift itu polimerase tergelincir saat replikasi, terutama pada region berulang. Masuknya elemen transposabel yang menyisipkan urutan baru, rekombinasi tidak sejajar, ataupun perbaikan patah DNA yang salah, serta mutagen radiasi ataupun dari bahan kimia yang dapat memicu kesalahan saat perbaikan. Terus selanjutnya ada danva insersi pada pasangan basa. Pada gambar tersebut merupakan bagaimana insersi atau delesi pasangan basa mengubah bacaan codon dan akibatnya bagi protein. Pada panel yang pertama, tunjukkan insersi satu pasangan basa setelah ada penambahan basa. Pembagian codon bergeser dari titik sisipan sehingga ribosom membaca codon-codon yang baru. Akibatnya, seluruh urutan asam amino setelah titik berubah dan seringkali muncul ada codon stop prematur, sehingga protein menjadi terhenti lebih cepat dan terpotong. Pada panel yang kedua menunjukkan delesi satu pasangan basa, yaitu penghilangan satu basa juga menggeser frame baca, sehingga setiap codon setelah penghapusan menjadi berbeda, dan menghasilkan rangkaian asam amino yang salah serta protein yang biasanya non-fungsional. Pada panel yang ketiga memperlihatkan delesi 3 basa. Karena yang hilang berupa kelipatan 3, maka pembagian triplet setelahnya tidak bergeser. Hanya satu asam amino saja yang hilang, sehingga frame baca tetap. Namun, hilangnya residu penting tetap dapat merusak fungsi protein, tergantung posisi dan peran residu tersebut. Secara keseluruhan, gambar menekankan dua kondisi penting, yaitu perubahan jumlah basa bukan dari kelipatan 3,
yang menyebabkan frame shift yang mengubah semua codon setelahnya, dan biasanya menghasilkan protein salah lipat, terpotong, ataupun tidak stabil. Sedangkan perubahan kelipatan 3 mempertahankan frame sehingga efeknya terbatas pada hilangnya atau bertambah beberapa asam amino, serta dampaknya bergantung pada apakah residu yang terpengaruh penting untuk struktur atau fungsi protein. Selanjutnya ada mutagen. Yang pertama, mutagen fisik, yaitu agen atau faktor fisik dari lingkungan yang dapat merusak struktur DNA dan memicu terjadinya mutasi. Kerusakan ini bisa berupa perubahan basah, putusnya rantai DNA, hingga perubahan besar pada susunan kromosom. Nah, contoh dari mutagen fisik yaitu yang pertama, radiasi energi tinggi dan sinar. Radiasi energi tinggi menghasilkan radikal bebas yang sangat reaktif dan mampu menyerang DNA, menyebabkan patahnya heliks ganda, relasi besar, dan renforcement kromosom. Nah, kerusakan ini bersifat sangat serius dan sering memicu kanker karena sel kehilangan kemampuan memperbaiki DNA secara tepat. Lalu sinar X termasuk ke dalam radiasi pengion yang dapat menembus jaringan tubuh dan mengionisasi atom pada DNA maupun molekul air sel. Proses ionisasi ini menimbulkan kerusakan berupa patah heliks tunggal ataupun ganda, serta perubahan atau hilangnya basa nitrogen tertentu. Akibatnya, sinar X dapat menyebabkan delesi besar dan berbagai bentuk kerusakan DNA yang dapat mengganggu stabilitas genom sel sehingga meningkatkan resiko terjadinya mutasi. Yang terakhir, contoh soal dengan kasus mutasi frame shift pada gen encoder reseptor hormon menyebabkan fenotip kehilangan respon terhadap hormon tersebut. Namun, sebagian individu dengan mutasi sama tetap menunjukkan respon hormonal walau lebih lemah. Pertanyaan, rancang desain eksperimen tingkat molekuler yang bisa membedakan apakah fenomena ini disebabkan oleh alternative splicing, leaky scanning, atau translational rescue. Jelaskan metode yang kamu pilih dan data apa yang harus muncul untuk mendukung masing-masing hipotesis.